Baru-baru ini viral di medsos video orang berpakaian putih nyanyi Asmaul Husna di Masjid Istiqlal. Karena nyanyian seperti itu tidak biasanya dilakukan oleh umat Islam di masjid, otomatis mengundang banyak protes. Salah satunya protes dari seorang ulama di Jember, Jawa Timur melalui channel YouTube Benteng Akidah. Mari kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Semoga bermanfaat. Berada pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa kerancuan dan dekadensi moral yang sedang dicekokkan kepada rakyat Indonesia, pada khususnya umat Islam yang ada di negeri kita tercinta. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada Anda selamat menunaikan Idul Fitri, selamat menyelenggarakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kurang lebihnya kita dari awal kesalahan, kekurangan kami mohon maafkan lahir dan batin. Dan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Dan di hari raya ini kita dikejutkan dengan adanya kado yang luar biasa daripada orang-orang yang mungkin saya pikir penguasa. Kenapa? Karena dia bisa memasukkan orang-orang yang semacam ini kepada Masjid Istiqlal atau masjid yang kita muliakan sebagai Baitullah atau rumah Allah. Anda lihat sendiri bagaimana dengan pertunjukan semacam ini. Anda nilai, Anda perhatikan. Apakah ini pantas dilakukan di negeri mayoritas Islam? Saya sampaikan kepada Anda semuanya, atau khusus kepada para penyelenggara. Anda hidup di Indonesia. Anda kalau misalkan mau bersyariat, bersyariatlah dengan baik. Jangan mencampur adukan antara hak dan batil. Yang disampaikan Asmaul Husna, kemudian dilakukan dengan lagu-lagu yang santun seolah-olah, tapi Anda sedang menerobos syariat. Anda menampilkan dengan tidak pakai jilbab. Anda menampilkan dengan membuka aurat. Apakah Anda ikut aliran sebagaimana mereka yang mendukung Syiah yang mengatakan ini bukan aurat, rambut bukan aurat, jilbab tidak wajib? Coba begini saja, saya sampaikan kepada Anda semuanya, khususnya para penyelenggara dan penguasa, kalau Anda tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya karena Anda tidak bisa melihat dengan mata kepala Anda, tapi paling tidak Anda hidup di Indonesia, malulah sedikit kepada para ulama dan mayoritas umat Islam. Hargai mereka. Jangan Anda semena-mena melakukan hal semacam ini. Ini namanya pelecehan terhadap agama kami. Saya sampaikan sekali lagi, kalau misalkan ini dilakukan di luar negeri, di mana mayoritas non-muslim dengan pakaian seperti Anda lakukan, mungkin masih wajar. Mereka berusaha dengan sedikit demi sedikit mengenalkan Islam dan corak Islam dan syariat kepada mereka. Mereka sedang tukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka sedang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu agama Islam. Tapi kalau Anda melakukan di Indonesia, ini salah total dan salah fatal. Anda sedang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kembali kepada jahiliyah. Tukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Maka pada kesempatan ini sekali lagi, kalau misalkan Anda tidak yakin kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tidak malu kepada Allah, malulah sedikit kepada para ulama, kepada mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Saya sebagai seorang muslim mewakili umat, mewakili suara umat Islam, merasa kecewa dengan pengelola Masjid Istiqlal, merasa kecewa dengan penguasa yang mengizinkan hal-hal semacam ini. Ini sangatlah tidak pantas. Ini sangatnya tidak patut dipertontonkan kepada generasi-generasi muslim yang ada di Indonesia khususnya. Maka saya sampaikan, saya mempunyai satu cerita sebagai penutup. Di dalam Islam, sebagaimana Nabi disampaikan di beberapa tempat dan sering kita dengarkan, bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan etika. Bukan semacam itu. Bagaimana Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak? Saya mempunyai seorang kakek. Jadi sejak kecil saya melihat beliau ketika ada tamu. Beliau seorang kakek, laki-laki. Beliau pakai kaos, kemudian tidak pakai songkok. Ketika ada tamu, beliau tidak mau menemui tamu, kecuali beliau pakai baju dulu, kemudian pakai songkok dulu. Ini etika. Ini diajarkan dalam Islam, menghormati tamu. Lalu bagaimana dengan ulah segelintir orang yang ada di Istiqlal tersebut? Cara mereka, sikap mereka menghormati Baitullah atau masjid atau rumah Allah.
Semoga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang menjerumuskan kita, menjauhkan kita daripada syariat. Anak-anak cucu kita dijauhkan dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjauhkan kita, berusaha menjauhkan kita dari ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.